Hampir semua orang berpikir bahwa mereka adalah pemikir yang baik. Namun pada kenyataannya, hanya sedikit orang yang benar-benar berpikir. Seorang pemikir hebat terus tumbuh dan berkembang. Lihatlah sekeliling kita, berapa banyak orang yang kita lihat menyelesaikan masalah demi masalah. Sebaliknya, berapa banyak orang yang kita lihat berputar-putar. Berapa banyak orang yang kita lihat masih mencoba memecahkan masalah yang sama seperti yang mereka hadapi sebelumnya. Semakin baik kita berpikir, semakin baik kita dalam memecahkan masalah. Dan pemikiran yang baik dimulai dengan kejelasan. Pemikiran yang jernih, tidak ambigu, menangkap hakikat suatu hal dan dirumuskan secara logis. Pemikiran jernih dapat dikomunikasikan melalui pernyataan sederhana, jika, maka. Misalnya, jika Anda menyalakan keran, maka Anda bisa mendapatkan air. Pemikiran yang jernih akan menghasilkan tindakan yang jelas dan disengaja. Misalnya, dalam contoh, jika Anda menyalakan keran, maka Anda bisa mendapatkan air, mengarah pada tindakan yang jelas ketika Anda haus. Tindakan jelas dan disengaja akan menghasilkan umpan balik yang jelas. Ketika Anda pergi untuk menguji keran air, Anda akan segera mengetahui apakah pemikiran awal Anda benar atau tidak. Entah air akan keluar atau tidak. Dan umpan balik yang jelas membuktikan atau menyangkal pemikiran Anda. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman Anda tentang dunia. Entah Anda akan mengetahui bahwa pemahaman Anda tentang dunia ini benar atau salah. Dan mengetahui bahwa Anda salah akan membantu Anda bergerak lebih dekat menuju kebenaran. Semakin benar pandangan dunia Anda, semakin baik Anda dalam memecahkan masalah. Mari kita lihat contoh. Marcus Aurelius mendapatkan gelar Kaisar Roma terbaik dari 5 kaisar yang terakhir. Dia menjadi pemikir hebat dengan belajar berpikir jernih. Dia menulis filosofi pribadi untuk dirinya sendiri yang sekarang kita sebut meditasi, hubungan antara tindakan dan dampaknya. Jika Anda ingin berpikir jernih dan meningkatkan kemampuan Anda dalam memecahkan masalah Anda sendiri, sebaiknya Anda melakukan hal yang sama. Atur pikiran Anda, kurangi ambiguitas dan perjelas dengan mengubahnya menjadi pernyataan jika, maka yang sederhana. Logika yang jelas menghasilkan pemikiran yang jernih. Pikiran yang jernih menghasilkan tindakan yang jelas dan disengaja. Tindakan yang jelas dan disengaja akan menghasilkan umpan balik yang jelas. Umpan balik yang jelas mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang dunia, dan pemahaman yang lebih jelas tentang dunia akan menghasilkan kemampuan yang lebih baik dalam memecahkan masalah. Sebagai contoh, saya merumuskan pemikiran yang jelas dan logis. Jika saya menjual jajanan es krim, maka dagangan saya akan terjual 100 buah. Itu adalah pemikiran yang jernih dengan logika yang jelas. Pemikiran yang jernih itu menuntun untuk tindakan yang jelas. Saya akan membuat es krim itu dan menjualnya. Ketika es krim ini dijual, saya akan mendapat respon pembeli secara jelas. Di sanalah proses mencari kejelasan. Apakah pemikiran tentang terjualnya 100 buah es krim ini benar atau salah? Akhirnya pemahaman saya tentang dunia akan meningkat. Dengan meningkatnya pemahaman saya tentang dunia, saya akan lebih siap memecahkan masalah saya agar menjadi penjual es krim yang sukses. Jadi kesimpulannya, pemikiran yang baik dimulai dengan pemikiran yang jernih. Pemikiran yang jernih dimulai dengan mengubah pemikiran Anda menjadi pernyataan yang jelas dan logis.